kalau kamu mau hire orang, hire-lah pemalas gitu. Loh, bingung dong orang. Why gitu. Kenapa gitu? Karena orang pemalas, tar dulu, I have too many interests gitu kan, dan kadang-kadang dinamikanya tinggi banget gitu ya. Kadang-kadang ini ku malah akhirnya ku putuskan gitu ya, brandingku tuh hustle culture means really hard work. Extra work, put a lot of extra miles on it. Kalau saya, bagaimana kalau misalkan hustle culture sama dengan... Halo R17 People, hari ini ketemu lagi sama Farid di R17 Podcast. Hari ini kita akan ketemu sama salah satu narasumber kita yang cukup inspiratif. Karena kita bukan lagi ngomongin soal bisnis, kita juga gak ngomongin soal teknologi, tapi kita akan ngebahas seputar personal life yang kira-kira bisa jadi value ataupun pembelajaran yang bisa di-sharing dan tentunya bermanfaat buat kita semua. Nah, hari ini kita mau kenalin langsung Mas Arsya. Selamat siang Mas Arsya. Selamat siang Farid. Oke, apa kabar Mas? Baik Ya, sehat ya Mas? Sehat alhamdulillah. Gimana juga? Sehat juga? Alhamdulillah. Gimana Mas, tadi dari kantor apa gimana nih? Aku lepas ya. Oh boleh. Udah pada vaksin kan? Ya. Ya, Oke. Aku tadi dari rumah. Jadi enaknya sekarang kan kita bisa WFH ini dari mana-mana kerjanya, dan kebetulan memang dari dulu juga sudah membiasakan diri sebelum zamannya WFH WFO. Ya udah terbiasa lah dengan kerja mobile. Nah, gitu. Jadi dari rumah tadi habis meeting juga, call dan segala macam sambil jalan ke sini. Oke, tapi nggak macet Mas jalan? Udah lebih macet lah ya dari beberapa bulan lalu tuh. Iya, berasa ya. Tadinya bisa jalan setengah jam jadi 1 jam. Asli. Gitu ya. Ya, makanya gue seneng banget sih dengan adanya konsep hybrid work, lalu kemudian WFO, WFH. Sebenarnya harusnya sih ke arah sana ya semuanya, biar beban jalanan tuh agak-agak kurang gitu. Kalau based on business forecast sepertinya akan kayak gitu ya Mas? Harusnya ya. Trennya juga di luar seperti itu. Betul. Ya. Selain meminimum cost, tentu juga bisa mengoptimalkan produktivitas karyawan ya Mas? Mestinya sih begitu secara teori ya, walaupun masih dicari terus bentuknya gimana. Oke. Nah kebetulan teman-teman, Mas Arsya ini adalah seorang profesional sales manager di perusahaan IT. Dari mana Mas? Dari Fujitsu. Dari Fujitsu. Udah berapa lama Mas? Baru berapa ya? Mungkin hampir 10 kali ya. 10 tahun baru ya? Karena betah-betah kayaknya orang-orang tuh. Sampai ada yang 20, 30 gitu loh. Jadi 10 is nothing kayaknya. Oke, masih terbilang junior kalau di sana ya 10 tahun. I think so. Tapi kalau soal knowledge, soal skill, expertise di dunia sales tentu bakal panjang banget nih Mas ya. Bakal panjang maksudnya? Ilmunya. Ilmu, oh ya, nggak pernah berhenti belajar. Selalu pernah berhenti belajar ya. Hal yang baru ya, karena dinamika sales itu kan kita berhubungannya sama manusia ya. Betul. Dan kita tahu lah manusia itu dinamis banget. Kapanpun bisa berubah, culture berbeda, tren berbeda ya Mas. Yes, gitu. Oke. Menarik. Nah kalau di Fujitsu kan udah 10 tahun Mas. Oke. Almost 10 tahun. Tapi kalau di dunia salesnya sendiri udah berapa lama? Oke, berarti ini kehitung nih umurnya. Kehitung dari sejak lulus kuliah ya? Oke, jadi di perusahaan sebelumnya 3 tahunan, lalu perusahaan sebelumnya lagi 3 tahunan juga, perusahaan sebelumnya 1 atau 2 tahun ya kurang lebih gitu lah ya. Dan sepanjang karir itu memang sudah memutuskan di bidang sales. Kenapa Lucu sales ya? Mas? Lucu ya? Kenapa sales? Kenapa Menarik. sales? Karena saya pemalas. Loh, bukannya sales itu malah harus apa ya? Nggak relate sama malas-malas kan? Listen up. Pemalas itu gini. Saya tuh untungnya gitu termasuk orang yang menyadari gitu ya, ketika mau memilih sesuatu gitu, saya harus tahu diri saya itu seperti apa. Oke. Kalau kita pernah tahu SWOT ya pasti banyak orang tahu ya, strength, weakness, opportunity, dan threat gitu ya. Nah, saya tuh selalu berusaha mencatat saya itu seperti apa. Jadi kita harus mengenali diri kita dulu sendiri kan, seperti apa. Nah, saya itu sederhananya waktu di awal pilih jenis pekerjaan apa gitu. Saya itu dulu mahasiswa yang malas bangun pagi. Atau bukan malas bangun pagi ya, sebenarnya dulu itu zamannya sempat lah, nggak tahu mahasiswa sekarang ya, mungkin beda. Mahasiswa dulu tuh kita zamannya saya itu sempat yang
begadang malam, ngapain aja gitu ya, nongkrong sana sini atau main game dulu online dulu zaman-zaman awal internet gitu-gitu. Lalu kemudian aduh males nih paginya bangun gitu-gitu. Saya ngelihat, saya pernah ketemu teman saya satu gitu ya, senior. Itu senior tuh kebetulan dia udah bekerja duluan di sales di IT. Di IT terus dia bilang gitu, lu kerjanya apa sih? Saya nanya gitu, lu kerjanya apa sih? Sales katanya gitu. Sales di mana? Ngapain gitu? Kok sales sih? Gitu kan? Saya tanya dong gitu. Kenapa lu dari jurusan IT terus ke sales gitu? Emang kenapa nggak jadi programmer gitu? Karena dulu di pikiran saya kan dulu di IT juga ya. Pikiran saya akan jadi programmer gitu atau something like that lah gitu ya. Terus saya dengar, terus dia bilang, enak, itu sales itu ya jualan gitu. Jualan apa gitu ya? Jualan produk IT, oke. And then what gitu? What you doing gitu? Yang dia pertama kali yang selalu saya ingat gitu ya, dia cuma bilang gini, dan itu menarik buat saya gitu. Lu nggak perlu datang ke kantor Sya gitu, dan lu nggak perlu bangun pagi gitu. Oh wow, cocok banget. Motivasi orang beda-beda ya. Gua banget secetek ya. Gitu. itu loh, secetek itu saya gua tertarik gitu ya, pengen tahu lebih gitu ya. Apa ini sih sales ini gitu. Nah, tapi yang saya nggak sadari gitu ya, dari dulu itu saya udah dari zaman SMP, dari zaman SMA, kuliah, saya itu udah jualan. Dulu kalau tahu ada beberapa MLM yang ngetop di zaman dulu, saya ikut. Dari zaman SMP saya udah jualan stiker ke teman-teman, kaos, lalu kemudian apa namanya, waktu zaman-zaman MLM itu saya sudah punya downline. Jadi saya sangat terkenal sebagai Arsya apa gitu. Nah itu nama MLM itu gitu loh. Oke. Lalu saya berani mengetok-ngetok waktu zaman SMP atau SMA Ngeresidence gitu ya Mas ya? Yes, mengetok-ngetok rumah tetangga gitu dengan membawa barang jualan saya, menawarkan. Mungkin antara mereka kasihan atau apa, ada aja yang dibeli sih. Dan itu bisa jadi duit jajan saya gitu. I was very proud of it gitu, kayak wow gue bisa hasilin duit jajan sendiri gitu. Lalu kemudian berikutnya pas kuliah, nggak cuma kuliah yang gue lakuin gitu ya, juga pasti selalu nyari project-project sampingan gitu, kayak baik di IO, terus waktu itu gue juga sempat menjadi surveyor yang kayak kalau ada lembaga market research itu ya, nanya-nanyain orang, gue cariin orang-orang yang mau ditanyain. Ya, nah, dari situ kan gue dibayar gitu kan per apa namanya interviewee gitu, kayak gitu. So, I think maksudnya gue udah tahu diri gue gitu ya. Jadi dan waktu kuliah juga senang banget presentasi. Jadi masuk pemalas. Itu bekal ya Mas. Itu bekal jadi seorang salesperson ya. Asli, gue pemalas. Gue jarang masuk. Jadi gue sering bolos. Sudah dikenal banget bolos segala macam. Terus tiba-tiba kalau datang tuh ya giliran presentasi gue paling maju duluan. Dan gue suka banget presentasi itu kayak gitu ya. Itu kayak apa ya? Giliran kalau ada jadwal presentasi gitu di kampus gitu, itu gue datang gitu. Tapi kalau cuma kuliah biasa gitu, nggak mau datang ya? Nanti deh gitu. gitu. GPA gue lumayan. Nah ini jarang nih orang yang kayak gini nih. Main game, jualan, sibuk di luar, tapi GPA-nya tetap gede ya Mas. Lumayan gue bilang. Itu modelnya di talkative itu Mas, model presentasi itu. I don't know. Antara talkative atau manipulatif. Gak apa-apa. Jadi kurang lebih udah more than 15 years in salesperson ya? I think so. Lumayan. Tapi R17 People kali ini kita nggak ngomongin soal dunia sales. Kita nggak bakal ngajak ngobrol Mas Arsya gimana caranya jualan dengan cara yang unik gitu, enggak ya Mas? Gue suruh lu beli mic ini loh. Tapi kita mau ngomongin kalau ternyata kalau kita buka Instagram ya, kita buka di @socialjunkie. Itu rasanya vibes dan ambience-nya beda tuh. Personal branding dari Mas Arsya ini kuat banget di travel dan juga di sport, olahraga. Nah, ini dua hal yang bertolak belakang sama sales ya. Mungkin ini profession and passion, two different things gitu ya Mas ya. Nah, kalau Mas Arsya sendiri mengkategorikan dua hal tadi, sport and travel. Is it your passion, hobby or interest? Interest. I'm a person that has so many interests actually, dan sebetulnya bosenan. Itu dia. Jadi aku itu orang yang harus punya dinamika
That's why I chose sales gitu. Kenapa? Karena dinamikanya tinggi banget. Benar. Gitu. Dan ketika berhadapan sama satu interest atau hobi atau apapun, passion yang kita suka, ada kalanya sih ya periodically gitu. Maksudnya ada periodnya gitu ya. Contoh, saya tuh kenapa saya suka travel waktu itu karena saya suka street photography. Street photography waktu itu kayaknya nggak bisa lepas dari kamera gitu ya. Jadi setiap motivasi saya kemana-mana atau apa itu, dan saya sangat suka jalan kaki jadinya ya, karena saya bisa melihat banyak hal yang kita bisa terlewat kalau kita tuh naik mobil, kereta atau apa. Atau walaupun sebetulnya di semua hal sih kita ada ceritanya hal yang beda-beda gitu ya. Tapi buat saya ketika kita slow pace gitu ya, saya termasuk orang yang fast pace sebenarnya tipenya gitu ya. Tapi ketika berjalan pun agak cepat sih sebetulnya. Nah, tapi dengan kamera ini saya memaksa diri untuk lebih memperhatikan sekitar atau melihat sesuatu yang saya terlewat atau bahkan yang orang gak lihat gitu melalui karya-karya foto itu gitu. Jadi pengen melihat sesuatu dengan perspektif yang beda kayak gitu. Termasuk sampai sekarang di travel itu juga banyak foto-foto ya Mas ya. Karena emang basicnya juga suka foto ya. Ya, sekarang sih kebanyakan orang-orang sampai malas kali lihatnya ya. Jadi kebanyakan ada sayanya gitu. Kalau dulu gitu diperhatiin itu mungkin kalau misalkan sampai ke bawah gitu ya, itu feednya itu tuh isinya street photography gitu. Jadi jarang banget gitu muka saya gitu. Kenapa sekarang tiba-tiba fotonya banyak? Karena lagi nggak jalan-jalan Mas. Nggak boleh. Itu stok foto lama ya? Stok foto lama yang di-upload ya? Iya. Saya kangen sih sebetulnya. Pasti ada titiknya nanti ketika kita udah lebih, ya sekarang sih udah agak mulai ya gitu ya. Nanti pasti saya akan balik lagi sih ke hobi saya yang itu gitu. Sekarang sih masih sebetulnya, cuma karena ada hobi yang lagi saya tekuni lagi nih selain ini, sepeda atau apa gitu ya. Sekarang jalannya bawanya, kalau dulu bawa kamera pasti pokoknya kamera full set lah gitu ya. Harus segala sesuatu tentang kamera tuh ada gitu. Nah sekarang tuh yang saya bawa sepeda. Sepeda di sisi kanan ya. Ya nah kalau sepeda kan agak-agak susah ya, sambil sepedaan langsung begini susah ya. Iya. Gitu. Oke. Mas, kalau soal pekerjaan kita relatein dengan interest tadi ya. Oke. Ada travel, ada sport dan lain sebagainya, fotografi and anything else. Kira-kira mana yang paling merepresentasikan Mas Arsya banget? Salesnya atau travelnya atau ya gue orang yang suka banget fotografi atau apa? Oke. Saya agak ngerti gitu ini apa namanya arah pertanyaan atau ininya gitu ya, karena banyak orang merasa personal branding is needed right now gitu. Kayak orang tuh ngeliat lo sebagai apa sih? Karena ketika lo menampilkan diri randomly gitu ya, orang nggak ngerti lo ini apa gitu. Nah masalahnya di saya ini satu hal yang saya belum pecahkan sebetulnya, karena I'm a very random person gitu. I have too many interests gitu kan, dan kadang-kadang dinamikanya tinggi banget gitu ya. Kadang-kadang ini ku malah akhirnya kuputuskan gitu ya, brandingku tuh random. Exactly my word gitu. Maksudnya I'm a random person atau apalah kayak gitu-gitu. Dinamis juga ya berarti. Karena ya sah-sah aja gitu ya buat seorang saya. Belum ketemu bener-bener apa yang saya mau fokusin banget. Karena saya pengen coba banyak hal gitu. I don't think I can, maksudnya bisa taruh diri saya di satu box saat ini gitu ya, karena saya pengen tahu banyak gitu. Jadi saya nggak masalah orang mau ngecap saya apa atau bingung ngelihat saya apa gitu ya. It doesn't really matter sih buat saya. Ya udah, yang penting saya happy sama apa interest saya dan apa yang saya lakukan sekarang. Oke. Tapi sebagai seorang profesional ya Mas ya, perusahaan IT, kemudian salesperson yang kita bisa bilang activity-nya bakal full banget nih. Karena jadi pasukan paling depan suatu perusahaan ya kan. Nah, kemudian masih bisa jalan-jalan. Masih bisa meluangkan waktu untuk olahraga, Mas. Itu gimana cara manage-nya, Mas? Gini ya. Aku pernah
dengar satu pembicara gitu ya. Jadi it's not really my word gitu ya. Tapi ternyata dari beberapa kata-katanya banyak hal yang ini gue lakuin kok gitu, atau ini gue baru denger nih, baru ngeh nih gitu, kayak gitu. So kalau kita pernah dengar namanya Stephen Covey gitu ya. Dia salah satu yang nulis Seven Habits of Highly Effective People kalau nggak salah. Sebetulnya time management itu dimulai dari tahun 80-an gitu ya. Waktu itu it was revolusi industri di Inggris gitu kan. Ketika orang bicara, ketika mesin uap dimulai, lalu kemudian orang mencari caranya gimana biar bisa lebih produktif gitu. Tapi ternyata gitu di zaman itu kemudian berkembang gitu seiring waktu gitu kan. Orang mencari cara gimana caranya biar mereka tuh bisa lebih efisien dan bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik gitu. That's why Stephen Covey gitu keluar dengan chartnya gitu ya. Urgent, important, not so important, dan apa gitu ya. Jadi kalau kita, ilmunya dia di buku itu bagaimana kita mengatur task kita di chart 4 grafik ini, di chart yang mana ditaruh task itu. Kalau misalkan ini urgent dan important, kita harus apa kayak gitu. Kalau ini ternyata urgent but not so important, kita harus apa kayak gitu. Itu sangat membantu toolsnya gitu ya, dan itu dipakai banyak orang gitu ya, mulai dari dekade tahun 80-an dan segala macam gitu. Jadi dia seperti bapak time management lah saat itu. Lalu gue dengar sesuatu gitu, ada namanya Rory Vaden gitu ya, sangat menarik apa yang diomongin. Menurut dia, thank you Stephen Covey, but kayaknya kita harus step up nih, gitulah. Kasarnya dari semua obrolan dia di pembicaraan TED Talk-nya dia kayak gitu. Yang intinya gitu, menurut dia satu kurva itu kurva yang dipakai Stephen Covey saat itu antara importance dan urgency gitu ya. Itu nggak relevan lagi gitu dengan kondisi kita sekarang gitu. Diperlukan satu grafik lagi namanya significance gitu. Nah, apa bedanya gitu? Yang saya tangkap gitu dari omongannya gitu ya. Ketika kita bicara urgency itu berarti kan why does it matter gitu. Lalu kemudian ketika kita bicara urgency, importance gitu ya, kenapa itu penting gitu. Lalu kalau significance gitu, ini yang menarik gitu. How long does it matter? Maksudnya seberapa impactnya gitu terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, ini menarik buat apa saya. Apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Oke. Dan bagaimana kita melakukannya gitu. Ini satu hal yang menarik buat saya karena selama ini ketika kita bicara time management aja, waktu 24 jam gitu ya, itu gak bisa diapa-apain lagi. Kita gak bisa tuh namanya ngurangin waktu jadi 18 jam atau nambah jadi 28 jam, let's say. Waktunya 24 jam gitu. So, kata-kata time management aja udah keliru gitu. Kita gak bisa manage waktu. Betul. Yang kita bisa manage self-management. Self-management, betul. Diri kita, ya gak? Nah, itu masuk akal buat saya gitu. Karena gue bukan Tuhan yang bisa mengubah waktu gitu ya. Tapi gue bisa mengontrol diri gue. So, dari situ tuh saya berpikir yang harus kita latih adalah gimana kita mengontrol diri kita terhadap apa yang kita lakukan, apa yang mau kita lakukan. Nah, ketika ada satu lagi, ketika kita melakukan kontrol diri, yang bisa kita lakukan adalah ketika kita memanage tugas-tugas sehari-hari yang demikian banyak. Pasti kalian tahu lah, kita semua pekerja ya. Kita punya task list gitu ya. Yang kita lakukan tuh biasanya A, B, C, D, E. Betul. Lalu abis gitu A, B, C, D, E itu kita juggling. We are like juggling like that gitu. Maksudnya kayak kita cuma memilih antara prioritas mana yang akan dijadikan prioritas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. But actually, we are like juggling. Kita cuma memindahkan prioritas yang tadinya di bawah menjadi ke atas, lalu yang ke atas jadi ke bawah dengan waktu yang sama. Ngerti gak? Ngerti. Nah, di mana sih kelirunya gitu? Saya secara
langsung gitu ya. Saya cuma ketika saya mendengar Rory Vaden ngomong gitu, yang harus dilakukan itu sebenarnya jauh sebelum kita memasukkan task list, kita harusnya lebih memikirkan bagaimana caranya yang tadinya task list itu A, B, C, D, dan E menjadi kalau bisa cuma A, B, C, D paling enggak. Atau kalau bisa lagi A, B, C. Ngerti? Beda kan? Yeah. Yang awalnya tadi A sampai E, gimana caranya kita bikin itu A sampai C. Jadi yang kita pikirkan, at least kalau jugglingnya tuh antara A sampai C. Nah, itu yang mind blown untuk saya gitu. Saya pikir ketika mendengar itu artinya apa yang orang-orang lakukan sekarang adalah memutar-mutar antara tugas yang satu dengan tugas yang lain. Padahal yang sebenar-benarnya harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita melakukan atau mencegah tugas yang tidak impactful, tidak signifikan, ngerepotin, nggak masuk ke task list kita. Oke. Ini apa bedanya Mas antara self management yang tadi sama priority management? Oke, self management. Karena sepertinya kalau ngomongin soal task list tadi, saya nangkapnya justru malah priority management tuh. Kalau memang nggak masuk ke ABC, kenapa kita harus ada D dan E? Oke. Itu yang saya bilang. Ketika kita itu bedanya. Tadi itu fundamental banget. Saya pikir ketika kita sebelumnya menulis ABCDE task list tadi. ABCDE gitu ya. Nah, kalau di Stephen R. Covey gitu kan, dia kan mana yang kita eliminate, mana yang kita delegate gitu ya. Tugas-tugas mana yang kita lakukan saat itu gitu. Tapi buat saya adalah yang paling penting tuh bukan cuma di situ. Pada akhirnya kita akan menuju sana. Tapi kalau bisa sebelum A sampai E yang kita olah gitu ya, kita minimize tugas itu gitu. Jadi jangan sampai hal yang kadang-kadang kita juggling dengan hal yang antara yang penting dan yang tidak penting. Nah, kalau bisa bagaimana caranya? Saya contohkan begini nih. Kita bekerja di perusahaan atau kita punya perusahaan atau kita freelancer. Nah, apapun itu kita punya bisnis proses gitu kan. Kadang-kadang kita akan menemukan 1-2 hal, kita akan belajar atau at least gitu ya, ada 1-2 bisnis proses yang sebetulnya tidak efisien. Nah, ketika semua orang melakukan hal yang sama, ketidakefisienan itu sebetulnya hal yang bisa kita pangkas. Nah, pandangan saya adalah, menurut saya, kita harus fokus terhadap bagaimana cara kita memangkas hal yang tidak penting, yang tidak signifikan untuk pekerjaan. Jadi kita invest waktu kita dulu di sana, biar kemudian kita bisa lebih santai kemudian. Nah, ini yang juga akhirnya Mas Arsya implementasikan ya? Saya berusaha. Tentunya nggak pernah akan ada apa yang kita lakukan sempurna atau apa, tapi fundamentalnya saya mau di sana. Gitu, maksudnya saya nggak mau cuma juggling di task list gitu ya, tapi bagaimana caranya saya juggling dengan task list yang memang signifikansinya tinggi. Gitu. Itu kita bicara soal teknisnya ya Mas ya, teorinya. Kita ngomongin soal teori. Boleh dong, silakan. Itu tadi kita ngomongin soal teorinya. Tapi kalau saya dulu pernah ya kerja gitu ya, terus setiap pagi tuh dapat morning briefing, dapat pesan satu, kalau mau jadi orang sukses, bukan lihat teori yang dikasih sama orang sukses itu, tapi apa yang dia lakukan di keseharian dia yang orang lain nggak tahu. Karena siapa tahu itu resepnya. Nah, saya anggap Mas Arsya ini orang yang cukup sukses ya buat manage waktu, bukan manage waktu, manage apa tadi? Priority, manage self, self management gitu kan. Nah, apa sih kira-kira yang Mas Arsya lakukan sehingga kerjaan tetap lancar? Bahkan saya dapat informasi Mas Arsya ini juga salah satu top achievers di Fujitsu sebagai salesperson. Thank you. Jadi orang sukses gitu ya. Jadi top achievers di sales, kemudian masih bisa jalan-jalan, masih bisa olahraga. Kan biasanya kalau orang-orang nih taunya kalau mau jadi orang sukses ya waktu yang dipakai untuk kerja ya lebih banyak. Karena hasilnya juga gak akan ngehianatin. Tapi kalau Mas Arsya gimana? Ya itu yang saya bilang, saya belajar gimana caranya.
ada satu anekdot, tapi ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Oke. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Betul, karena harus dimasak dulu. Ada seorang employer tuh yang mau hire Iya, mau hire. Bilang gitu ya, kalau kamu mau hire orang, hire-lah pemalas gitu. Loh, bingung dong orang. Why gitu. Kenapa gitu? Karena orang pemalas, tar dulu kata dia gitu. Pemalas yang pintar gitu, yang smart paling enggak gitu. Kenapa gitu? Karena orang pemalas yang smart akan menemukan cara paling cepat untuk mencapai satu tujuan biasanya. Saya pernah baca ini. I don't know, itu terjemahan bebasku gitu. Tapi aku cukup ingat gitu. Dan kalau kita nggak hati-hati mendengar ya semua pemalas di hire yang nggak gitu. Itu ada ininya, ada apa sih namanya? Ada artinya lah di belakang itu gitu ya. Artinya ketika kita melakukan sesuatu jangan cuma hard work gitu ya. Jangan cuma melakukan step-step apa. Misalkan kita dikasih tugas gitu ya. Lalu mencapai satu tujuan ini gitu ya. Lalu dikasih tahu stepnya tuh biasanya gini. Nah, kalau misalkan kita smart enough gitu ya. Kita bahkan akan menemukan cara bagaimana either melompati beberapa hal yang tidak begitu penting. Shortcut ya? Yes, either shortcut atau sebetulnya mungkin cara yang lebih efektif dari atau itu. Cara yang lebih kreatif. Bisa. Karena biasanya orang malas itu kreatifnya banyak Mas ya. Oke, ya sekali lagi ini disclaimer gitu jangan mentah-mentah gitu. Bukan males nggak punya ilmu ya, tapi ini males dan smart ya Mas. Exactly. Nah, maksudnya ya itu tadi gitu. Orang yang bisa menemukan cara-cara yang lebih efisien, yang lebih efektif gitu ya. Saya nggak berbicara tentang saya juga nyontoh sama orang gitu maksudnya. Karena jelas Mas Arsya nggak males. Mau bangun pagi buat olahraga gitu, udah itu kerja, weekendnya liburan tuh bukan orang males namanya Mas. Thank you. Nah, artinya apa gitu ya? Tadi balik lagi ke pertanyaan awal gitu ya. Karena saya berusaha belajar bagaimana caranya mengerjakan satu hal itu dengan lebih efektif gitu. Tadi makanya saya nyambung banget dengan apa kata Rory Vaden misalnya, bagaimana cara kita mencegah tas-tas yang tidak penting masuk tas list kita. Itu yang saya utamakan gitu. Maksudnya jangan sampai saya juggling dengan hal yang nggak signifikan gitu. Dan kenapa sih pertanyaannya kenapa sih bisa ada hal-hal tidak signifikan masuk ke tas list kita? Berarti kan itu. Nah, di sini nih seninya. Artinya kita harus invest waktu kita untuk menemukan semua problem, semua masalah yang menyebabkan satu orang atau satu organisasi atau satu tim tidak efektif. Ketika orang kan kebanyakan kan menjalankan ya sudahlah, gue kerja di kantor aja gitu ya, ngikutin lah ini udah dari sananya begitu. I don't think it's a good thing gitu untuk dirinya dan untuk kantornya gitu misalnya. Orang-orang yang menemukan sesuatu gitu, sesuatu apa ya, kekurangan misalkan di bisnis proses lalu speak up tentang itu ke manajemen, itu berarti adalah orang yang peduli. Berarti manajemen harusnya justru berterima kasih terhadap orang-orang yang seperti itu karena dia peduli gitu kan. Nah, dari situ ketika kita sudah belajar mencegah tas yang tidak penting gitu, kita akan punya waktu lebih gitu. Kenapa gitu? Misalkan ada dua orang nih, orang A dan orang B, dua-duanya mempunyai goal yang sama gitu ya. Yang satu melakukan dia dari titik A ke titik B, dia lewat rute 1 katakanlah, yang menghabiskan waktu 1 jam. Orang yang kedua sama nih tujuannya dari A ke B juga, tapi dia mempelajari dulu nih sebelumnya. Ini orang nih yang orang pertama udah jalan duluan. Orang yang kedua udah mempelajari dulu, ngecek rutenya seperti apa, lihat semua resource yang dia punya, Google Map dan sebagainya gitu ya. Oh, kalau gue lewat sini akan lebih lama nih, ternyata ada macet di sini. Kalau gue kesini, nih lalu gue kencengin di sini, gue kayaknya bisa akan lebih cepat gitu. Akhirnya end up misalnya jadi 50 menit gitu. Yang kita harus latih hal-hal seperti orang yang kedua lakukan. Iya, betul. So, kita sometimes harus invest diri kita di depan
Jadi kadang kita malas nih, misalnya saya contoh, misalnya kita punya tim. Let's say kita punya tim, lalu kemudian ada kalau tim itu kan nggak semua orang juga sama performanya, ya kan ya. Kita mau mau semuanya sama, nggak bisa juga. Nah, ketika kita mau invest waktu untuk orang-orang tersebut, lebih invest waktu, lalu kemudian coaching, melatih, ngobrol, diskusi, apa-apa hal yang kurang efisien, apa-apa hal yang kurang efektif gitu ya. Kita habiskan waktu 1 hari, tapi keuntungannya nanti impact-nya 1 tahun, itu return of time invested namanya kan? Ya enggak? Jadi ada orang banyak dari kita yang nggak mau banget, aduh, gue males lah orangnya begitu, nggak bisa diapain lagi. Ya kan? Ada kan kayak gitu. Nah, yang saya juga belajar untuk melakukan adalah saya harus percaya ke orang, ke tim, ke orang lain, ke atasan saya, ke peers saya, bahwa mereka bisa melakukan segala sesuatunya either baik atau bahkan jauh lebih baik dari saya. Nah, bagaimana saya memastikan? Berarti kan saya punya ukuran trial and error. Sometimes gitu ya. Sometimes yang kita lakukan ternyata di bawah dari harapan, which is okay, which is very okay gitu. Orang tuh nggak mau kayak, aduh, udah deh, gue aja yang lakuin, karena orang yang kalau dia yang lakuin akan kacau. Itu perfeksionis banget orang itu. Tapi bayangkan, kalau tiap kali kita melakukan pekerjaan yang harusnya orang lain bisa lakukan, berapa banyak waktu yang terbuang, yang kepake dari waktunya kita. Kan kita bicara tadi pertanyaannya, kok kesannya saya kelihatannya kok bisa kerja begini, tapi kok ada waktu untuk ini itu gitu ya. Betul. Saya mengumpulkan waktu gitu. Maksudnya bukan saya mengumpulkan waktu, saya mau waktu saya efektif, terbagi-bagi yang saya mau gitu. Daripada 8 jam kerja kemudian harus extra mile, lembur ya. Mendingan optimalkan 8 jam kerja yang ada. Gitu ya, Mas? Contoh? Iya, kan kebanyakan orang sekarang kan suka banget lembur ya. Selain ada uang lembur, itu juga bisa dibilang bisa mempercepat produktivitas. Banyak orang bilangnya kayak gitu. Tapi ada juga orang yang memahami bahwa sebenarnya nggak perlu lembur. Tinggal dioptimalkan aja 8 jam yang ada. Exactly, salah satunya itu. Kenapa gitu ya? Kita bicara, saya agak lompat ke hustle culture misalnya ya. Saya tahu sekarang, saya aware juga gitu ya, banyak orang yang berpikir hustle culture is satu hal yang diglorify. Betul. Which is fine gitu ya. Tapi gimana sih kita menerjemahkan hustle culture gitu? Kalau misalkan menurut ini sekali lagi personal ya. Ini juga belum tentu berlaku untuk orang lain atau gimana, ini pandangan saya gitu. Hustle culture, kalau saya ngelihatnya, bagaimana kalau kita ubah pandangan gitu, yang sebelumnya hustle culture means really hard work. Extra work, put a lot of extra miles on it gitu ya. Tapi semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan gitu. Itu ya orang gitu. Kalau saya, bagaimana kalau misalkan hustle culture sama dengan menyeimbangkan antara effort saya di pekerjaan, effort saya di kehidupan, effort saya pekerjaan juga bagian dari kehidupan, effort saya di hobi saya, effort saya di kesehatan saya, effort saya di passion saya misalnya gitu. Ya. Jadi ketika semua hal itu bisa saya dapatkan, hustle culture saya berhasil. Nah, kalau beberapa orang kan ngelihatnya, I put a lot of hard work. Gua bekerja 3-4 jam lebih dari orang normal. It's hustle. Okay, tapi what about your health? What about your your other life? Like family, couples, or relationship or hobby gitu. Maksudnya, apakah kita perlu redefine lagi
hustle culture itu seperti apa. Which is kata-kata hustle culture saya setuju. Karena at some point kita harus bekerja keras. Kalau misalkan semua orang tahu jargon work-life balance, right? Yeah. Yeah. Buat saya. Nah, the truly definition of work-life balance is on you, Mas. Oke. That's why we invited you to be a speaker right here. I don't know. Masih banyak yang saya berusaha pelajari. Cuma maksudnya at least ini pemahaman personal lah ya. Gitu. Tadi saya mau ngomong apa ya? Work-life balance ya. Saya nggak merasa work-life balance itu sama dengan waktu untuk bekerja dan waktu untuk kehidupan personal yang lain seimbang sama. Jadi kalau yang ini 8 jam, yang ini 8 jam, yang ini 12 jam, yang ini 12 jam. Well, I don't think so gitu. Buat saya work-life balance itu adalah kesadaran mental, gitu ya. Kesadaran mental ketika kita mau bekerja lebih sedikit bisa. Ketika kita mau beristirahatnya lebih banyak dibandingkan bekerjanya bisa. Lalu kalau mau bekerja lebih banyak dan istirahatnya lebih dikurangi boleh. Ketika kita mau ini mau itu, semua yang bisa diperhitungkan oleh kita. Maksudnya kembali lagi mengingat 24 jam ya. Tapi kesadaran mental kita ke arah sana gitu. Jadi bukan berarti kalau kerja 8 jam ya udah gue harus istirahatnya 8 jam dong. Gitu misalnya, atau gue hobi gue 8 jam gitu. Karena ada teori yang ngomong gitu, Mas. It's not really realistic buatku gitu. Nggak selalu gitu. Betul. Ada kalanya kita harus hustle sih memang. Ada kalanya weekend kita harus bekerja. Why not gitu. Tapi kesiapan mental kita yang harus kita atur. Nah, ketika kita sudah happy melakukan itu, ketika ini saatnya gue hustle, ini saatnya gue kerja lebih dari yang biasanya. Dan gue happy about it. Dan gue sadar gue harus melakukan ini dengan tujuan ini. And I feel happy about it gitu. That's work-life balance gitu. Maksudnya kita nggak ngeluh. Atau kalau ngeluh pun dia bercanda sebenarnya gitu ya. Kayak aduh gue capek. Tapi it's okay to be ngeluh kok, Mas. It's really okay. It's really natural. Karena itu natural feelings of humans kan. I know right. Gitu. Jadi kayak apa namanya? Makanya kayak happy itu tuh means kita nggak ada keterpaksaan, gitu loh. Balik lagi ke self knowledge ya, Mas. Kalau lo kenal diri lo tahu apa yang harus lo lakukan. Tapi kalau lo nggak tahu diri lo, ya lo bekerja berdasarkan assignment aja, berdasarkan instruksi aja. Jadi berarti ya gue kerja karena gue disuruh sama bos gue gitu ya. Oke. Tapi apakah itu salah gitu? Enggak sih. Maksudnya gini. Gue ngeliat juga nggak semua orang pemikiran tentang work-life balance itu sama. Tapi we don't talk about salah atau benar. Tapi kita ngomongin soal ya kalau mau actualize the truly work-life balance, ya kenali dirinya gitu kan, Mas, maksudnya. Salah satunya mungkin begitu dulu. Iya dong. Kalau kita nggak tahu apa yang kita mau, gimana kita punya definisi work-life balance kita gitu bener. sih. Karena definisi setiap orang juga pasti beda-beda ya, Mas. Exactly. Makanya dari tadi saya kalau diperhatiin, menurut saya ya karena saya nggak mau kalau emang jadi ukuran semua orang. Kalau emang cocok silakan diaplikasikan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena yang penting poinnya di tadi ya, Mas ya. Diskusi. Betul. Nah, kalau Mas Arsya sendiri ada jadwal khusus nggak sih, Mas? Gue harus liburan setiap akhir bulan gitu. Ditargetkan nggak? Nggak juga sih ya. Kalau dulu sebelum pandemi terjadi, saya bahkan nggak berani beli tiket jauh-jauh hari kayak orang-orang tuh. Kayak direncanakan 6 bulan sebelum kita udah dibeli ya. Banget. Yang ada saya pernah melakukan itu kebakar semua. Sama banget lagi. The downside of pekerjaan yang dinamis yang pilihan saya gitu, yang saya pilih gitu. Satu ketika tuh apa yang kita sudah rencanakan tuh bisa berubah gitu kan dengan di tengah-tengah atau di ujung gitu kan. Nah, saya sangat memperhatikan itu. So, jadi saya punya perkiraan, schedule, keinginan, tapi it has to be flexible enough. Gitu. Gitu aja sih. It has to be flexible. Jadi saya selalu berusaha naruh diri saya tuh di antara sesuatu yang teratur gitu ya, terjadwal, tapi juga saya harus punya flexibility. Dan adaptability. Gitu. Siap. Nah, Mas pernah dengar nggak, Mas? Ada yang namanya pemborosan di balik self reward ya.
Ada yang bilangnya kalau millennials atau Gen Z sekarang lagi lumayan famous nih kata-kata itu. Pemborosan di balik self reward. Jadi gue udah kerja capek nih 5 hari dalam 1 minggu. Pokoknya weekend gue harus jalan. Padahal sebenarnya itu nggak penting-penting banget. Contohnya? Tapi pemborosan buat siapa? Buat kita gitu. Misalnya gini ya mas. Sebenarnya saya nggak butuh jalan-jalan gitu. Tapi ya pengen aja jalan-jalan. Padahal sebenarnya kalau nggak jalan-jalan juga nggak apa-apa. Nggak ada yang bermasalah sama diri saya gitu. Tapi kemudian saya upload ke Instagram gitu kan. Saya jalan-jalan gitu kan. Bilangnya ditanya temen ngapain, bilangnya healing gitu ya. Bilangnya reward karena gue udah hard working selama beberapa waktu terakhir gitu. Padahal sebenarnya itu pemborosan. Nah kalau mas setuju nggak? Ini soal itu. Setuju nggak sama itu? Oke. I got it. Kenapa ini jadi satu kontroversi gitu ya, something like that ya. Self reward. Itu kata yang atau jargon yang menurut saya nggak apa-apa banget gitu ya. Maksudnya tergantung balik lagi kan ketika kita yang menjadi kontroversial ketika orang melakukan itu berulang-ulang dan ada dari antara kewajiban dan haknya yang tidak seimbang. Ketika dia melakukan self reward tapi kewajibannya tertinggal, nggak dilakukan, itu jadi problematik. Ketika kewajibannya sudah dilakukan, lalu dia melakukan self reward, I don't think it's problematic gitu. Jadi kita ngukurnya dari situ dulu gitu. Ada orang yang sedikit-sedikit self reward. Well gini. Ketika ukurannya buat saya ya, ketika kewajibannya dia sudah dilakukan, kewajiban itu banyak hal ya. Misalkan buat dirinya sendiri itu kalau yang terkait dirinya apakah dia punya kewajiban yang harus dibayarkan, kalau ini kaitannya ke materi ya, dibayarkan, lalu kemudian punya hutang atau apa, lalu kemudian dia consciously spend his budget for his or her gitu ya, self reward. Nggak ada yang salah ya? Why not gitu. Maksudnya terus dia nggak punya tabungan karena itu it's a different thing gitu. Tapi kita nggak berhak rasanya mencampuri terlalu jauh urusan orang itu. Lain ya. Karena maksudnya ya anggapannya kewajibannya dia terhadap orang-orang kalau kaitannya ke materi gitu ya nggak ada gitu. Dan buat dirinya juga dia udah selesaiin, dia udah bayar listrik, dia udah bayar kosannya atau apa. So itu kita terlalu mencampuri kalau misalnya di kategori itu kita masih rese aja gitu. Mungkin ada kejadian yang sebaliknya. Orang melakukan self reward, ternyata utang di sini, di sana, di mana-mana. Ternyata jalan-jalannya pakai pay letter gitu ya Mas ya. Well, it's debatable juga kalau dia pinter banget. Iya, buat capable buat bayar sih nggak apa-apa. Ya, itu kan cara memanage uang ya. Ini case yang beda lagi gitu. Ya maksudnya lebih ke situ sih ya. Aku ngelihatnya lebih ke apakah kewajiban dan haknya sudah dijalani. Kayak gitu. Maksudnya seimbang gitu. Kalau Mas Arsya sendiri, jalan-jalan itu bagian dari self reward nggak? Enggak juga. Self reward. Enggak juga ya. Satu, saya nggak pernah pakai jargon self reward gitu. Saya jalan-jalan aja gitu. Berarti bukan kasih reward ke diri kan karena emang pengen jalan-jalan kan? I think so gitu ya, maksudnya kayak reward, ya oke lah kalaupun mau dipakai tagline itu atau hashtag itu it's okay juga gitu. Tapi maksudnya saya di titik yang nggak peduli hal-hal seperti itu gitu. I do what I want as long as maksudnya kewajiban saya terpenuhi. Misalkan tadi ya kayak kantor gitu ya. Ada titik-titik di mana gitu ya, walaupun saya cuti, saya tahu saya harus memonitor sesuatu. Tapi mungkin nggak seintens ketika saya nggak cuti. Artinya misalkan ketika saya lagi di mana, tapi orang-orang kan ada juga yang bilang kalau cuti ya lu udah deh unplug dari dunia kerjaan kerja gitu. Ada saatnya saya nggak segitunya juga gitu. Maksudnya tapi saya juga ada sih batasan membatasi gitu ya. Tapi at some point mungkin saya spending 30 menit sampai 1 jam untuk lihat email, it's okay. Nah, balik lagi nih ke mental kita gitu. Ketika mental kita fine dengan itu gitu ya, why not gitu. Tapi kalau enggak pun, kalau harus unplug, well unplug gitu.
Nah, balik lagi kita yang tahu gitu, gimana kita react dengan satu kondisi gitu. Nah, tadi itu saya mau bilang maksudnya ketika kan dibilang kok sempet aja ya kerja, terus jalan-jalan, terus lakukan hobinya, bagaimana sih ya selain yang tadi, yang task list gitu ya. Ya, saya juga berusaha menyeimbangkan kewajiban dan hak saya gitu. Hak saya adalah hak untuk sehat secara jasmani dan rohani juga gitu. Karena kenapa? Kalau misalkan sebagai karyawan, let's say, kalau karyawannya banyak yang sehat jasmani dan rohani, yang untung siapa? Menurutmu? Selain diri sendiri? Ya perusahaan. Perusahaan juga kan? Satu, misalkan kalau kita mau lihat cost efisiensi lah. Orang-orang yang sehat berarti biaya asuransinya mungkin lebih kecil. Betul. Ya enggak? Lalu kemudian orang-orang yang happy melakukan pekerjaannya akan lebih meningkat produktivitasnya. Exactly right. Sebenarnya sekarang tantangan perusahaan atau tim atau apapun gitu ya, bagaimana kita apalagi sekarang udah ada baru lagi Gen Z gitu kan ya, yang mungkin stylenya beda lagi gitu dengan let's say millennials atau apalagi gen sebelumnya gitu kan ya. Dulu kalau kita inget baby boomers gitu ya, mereka orang-orang yang hustle, kerja, pokoknya apapun yang penting, karena setelah perang dunia punya waktu hanya untuk kerja gitu ya, karena mereka nggak punya pilihan gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidup, akhirnya bekerja terus kan. Nah di situ baby boomers mengalami era-era yang overwork gitu. Generasi selanjutnya berarti itu apa ya? Gen apa saya lupa gitu. Generasi selanjutnya lalu merasakan impactnya kan. Orang tuanya yang bekerja terlalu gila dan sebagainya udah mulai merasakan gimana caranya gua hidup lebih balance gitu. Nah, kata-kata work life balance ini kalau nggak salah saya pernah baca artikel gitu ya, itu muncul di tahun 80-an dari pergerakan para perempuan di Inggris, di UK gitu ya, yang merasa yang bekerja ini perempuan dan laki-laki. Tapi kenapa kesannya perempuan juga dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah? Iya, maksudnya dengan pekerjaan yang juga nggak kalah banyak dari laki-laki gitu ya. Harus juga menjaga keluarganya, anaknya dan sebagainya kayak gitu-gitu. Tapi jam kerjanya tuh nggak diperhatiin gitu sama misalnya pemerintah atau perusahaan, let's say gitu. Saat itu, that's why jargon work life balance muncul dan kita harus mungkin berterima kasih sama mereka gitu, karena setelah itu orang lebih conscious tentang itu. Oke. Nah, dari situ kemudian lari ke generasi berikutnya gitu kan. Generasi berikutnya yang akhirnya sudah ada teknologi lebih dan sebagainya, lalu mulai berpikir gimana caranya antara kompensasi yang berhak mereka dapatkan kayak gitu kan. Nah kemudian ke millennials gitu ya, millennials lalu kemudian Gen Z baru lagi. Nah mungkin perusahaan-perusahaan sekarang masih mendebak gitu, berusaha apa sih jalan pikir milenial, jangankan Gen Z gitu ya, milenial saja masih ditebak-tebak rasanya sama perusahaan. Apa sih yang bikin millennials dan Gen Z ini tertarik gitu ya? Bagaimana bisa mereka produktif gitu ya? Cara apa gitu? Apakah harus dikasih meja pingpong di kantornya? Apakah harus dikasih beanbag gitu? Yang model-model startup sekarang kan semua diinihin. Bahkan sampai disediain ruang buat tidur gitu ya. Ruang buat tidur atau yang menarik-menarik gitu. Atau sebetulnya nggak sesederhana itu juga gitu. Gen Z tuh pikirannya nggak secetek yang kita pikir gitu. Maksudnya dipikir dengan kantor yang wow gitu. Yang fun. And then they're satisfied, belum tentu kan. Banyak dari perusahaan sekarang juga yang berusaha menggali kan, makanya dilakukan assessment terus. Dan kondisi sekarang apalagi juga ya, membuat kita bahkan nggak cuma Gen Z atau apa ya, semuanya impact gitu ya dengan kondisi sekarang, memikirkan bentuk cara kerja yang efisien tapi tidak mengorbankan produktivitas seperti apa. That's why saya balik lagi, hal-hal seperti yang tadi Rory Vaden bilang, yang bagaimana cara task list itu lebih efektif, jangan sampai hal-hal yang tidak signifikan
masuk ke dalam tugas-tugas kita atau sebagainya, itu hal yang sangat penting untuk kita pikirkan secara fundamen gitu. Kalau enggak kita akan juggling terus dengan hal-hal antara yang penting dan tidak penting, dan itu buang-buang waktu. Yang harusnya kita punya waktu bonus lebih, mungkin 3 jam dalam sehari lebihan gitu ya, itu dipakai untuk juggling hal-hal seperti itu gitu. Nah itu very fundamental things buat saya. Oke. Yang terakhir Mas. Oke. Definisi work life balance itu depends ya. Setiap orang punya definisi beda-beda. Baik. Jadi pesan apa sih Mas yang mau Mas Arsya sampaikan ke R17 People supaya nggak membandingkan hidupnya dengan orang lain? Apalagi sekarang kan media sosial tuh impactful banget kan. Oke. Misalnya kehidupannya selebgram gitu kan, bisa jalan-jalan ke Bali, besok ke Dubai, besok kemana, tapi dia bisa kerja. Nah banyak orang yang define mereka sudah punya work life balance, freedom of life, freedom of finance dan lain sebagainya. Oke. Nah kalau Mas Arsya sendiri mau kasih value apa ke teman-teman? Menjadikan Instagram patokan misalnya? Banyak Mas. Sekarang riset yang mengatakan ternyata Instagram tuh bisa memberikan arahan kepada hidup orang banyak. Makanya ada influencer. Karena memang sosial media influence. Oke. Dan banyak orang yang terlalu terpengaruh dengan itu. Mungkin itu masalahnya gitu. Betul. Ya. Bagaimana kita nyikapin ya? Kalau saya balik lagi ke tadi seperti yang saya bilang di awal. Saya tuh harus mengenali diri saya gitu kan. Ketika kita tahu kelebihan, kekurangan, goals kita, kita definisikan semua. Kalau kita visualisasikan diri kita terserah secari kertas kah, di notes handphone kah, di iPadmu kah, di lock screen nih. Terserah gitu ya. Kita bikin mind map tentang diri kita seperti apa gitu ya. Ketika kita tahu kita ini siapa, mau apa gitu ya, kita akan harusnya gitu belajar mencari tahu untuk bagaimana fulfill tujuan kita gitu. Dan ketika kita belum tahu kita ini mau jadi apa, it's really okay. Karena tujuan itu tuh nggak selalu ketika kita bilang bisa ditentukan A ke di awal gitu ya. Ternyata kita tuh dari A ke B kemudian ketemu C lebih menarik, which is okay gitu. Life is dynamic, right? Gitu. So ketika kita melihat orang-orang duluan mencapai B misalnya, no worries gitu kan. Setiap orang itu face-nya kan bisa beda-beda. Ya enggak? Kolonel Sanders saja baru berhasil menemukan resepi atau jadi very well known gitu kan di umur 60-an kalau nggak salah gitu. So, kita yang masih 20 tambah berapa? Tambah berapa tebak nggak? Don't. Oke. Maksudnya yang harus kita sadari juga pace kita itu di mana. Setiap orang punya pace yang beda. So, no worries, but punya plan. Belajar memiliki plan. Gitu. I think punya plan itu berlatih, punya plan itu sangat membantu ya dalam hidup. Penting gitu. banget ya. Kalau saya. Gitu. Jadi pipelines kita ya. I think so. Gitu. Jadi kalau kita tuh nggak punya tujuan ya kita nggak punya acuan mau kemana dan harus apa, melakukannya bagaimana gitu. Tapi kalau kita punya plan, it's kind of a roadmap to our life gitu. Dan ketika plan itu berubah, fine gitu. Tapi kita punya plan. Setuju Mas. Karena kalau kata Robert T. Kiyosaki ya, life is a navigation kan. Kayak maps, Google Maps. Yang kita butuhkan cuman tujuannya kita mau kemana. Karena nanti afirmasi kita, kehidupan, lingkungan kita, experience kita yang akan nge-track kita buat ke tujuan itu. Thank you banget Mas Arsya buat sharing-sharingnya hari ini. Kalau gue pribadi jujur belajar banyak sih Mas. Jadi lebih ke reminder lagi, kayak ada hal-hal yang gue nggak gue lakuin, gue skip. Nah kayaknya itu bisa jadi pembelajaran yang tentunya bakal impactful buat R17 People atau siapapun yang dengerin podcast ini. Sekali lagi thank you banget Mas Arsya. Makasih. Ada yang mau disampaikan lagi gak Mas? Gak ada, udah. Gak ada. Chill. Asik. Chill ya. Tinggal chillnya aja. Oke, thank you sekali lagi Mas Arsya. Selamat sampai bertemu lagi di sesi episode berikutnya dari R17 Podcast. Terima kasih. Thank you Mas. Makasih. Ya.